إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Meraih syurga Allah Jalla wa Ala dan terbebaskan dari nerakanya adalah impian setiap manusia. Jangankan muslim dan muslimah, mereka Yahudi dan Nasara juga berkeinginan demikian. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Mereka berkata, Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara, tidak akan ada yang masuk syurga kecuali mereka yang beragamakan Yahudi dan Nasara. Ucap mereka Ahlul Kitab. Maka Allah mengatakan: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka yang mengatakan tidak akan ada yang masuk syurga kecuali hanya yang beragamakan Yahudi dan Nasara, wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum. Berikan bukti yang nyata bahwa hanya kalian yang masuk syurga. In kuntum sadiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ayat ini menerangkan kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya mereka Yahudi dan Nasara saja bercita-cita untuk masuk syurga. Saking inginnya mereka masuk ke dalam syurga, mereka mengatakan tidak akan ada yang masuk ke dalam syurga selain mereka. Apalagi seorang mukmin tentunya. Karena tidak ada kesuksesan dan keberuntungan yang lebih besar bagi seorang muslim selain Allah membebaskannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam syurga. Inilah cita-cita tertinggi setiap muslim, sejauh apapun dia dari Allah. Tidak ada kesuksesan yang lebih besar bagi seorang muslim dan muslimah, meskipun dia jauh dari Allah, selain meraih syurga Allah dan terbebaskan dari nerakanya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan telah dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah orang yang telah sukses. Dialah orang yang telah beruntung.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia yang telah menghalangi banyak manusia masuk syurga dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Illa mata'ul ghurur. Kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila masuk ke dalam syurga dan selamat dari neraka Allah adalah cita-cita tertinggi kita. Dan bahkan merupakan impian setiap dari kita. Maka ada sebuah pertanyaan yang Allah utarakan kepada kita. Yang menginginkan syurganya. Dan Allah tidak butuh kepada jawaban untuk pertanyaan ini. Karena Allah Maha Tahu. Tetapi pertanyaan ini Allah utarakan kepada kita yang menginginkan syurganya sebagai teguran dan pembelajaran dari. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala mengutarakan sebuah pertanyaan kepada siapa saja yang mengharapkan syurga Allah dan ingin masuk ke dalamnya. Dengan sebuah pertanyaan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk syurga begitu saja? Walam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum menerima ujian berbagai musibah yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Orang-orang yang sebelum kalian itu pernah menderita berbagai penyakit. Diuji dengan berbagai penyakit. Bahkan di masa Nabi Yusuf, mereka pernah diuji dengan musim paceklik selama 7 musim berturut-turut. 7 musim berturut-turut air hujan tidak turun dari langit. Tidak ada yang berwarna hijau di muka bumi. Semuanya kering kerontang. Pertanian mati dan kering kerontang. Manusia berada dalam kehausan dan kekeringan. Masatuhumul ba'sa. Orang-orang sebelum kalian pernah diuji dengan menderita penyakit. Berbagai bentuk penyakit. Ada yang diuji dengan kudis dari ujung kaki sampai ujung kepalanya sekian belas tahun lamanya. Kudis yang membuat kedua orang tua dan keluarga besarnya, semua orang yang ada di sekitarnya menjauh karena jijik kepadanya. Dan dia seorang nabi dan rasul, Ayyub alaihissalam. Tetapi justru dalam kondisi yang seperti itu dia memuji Allah Jalla wa'ala. Dengan mengatakan, Rabbi massaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang tertimpa suatu penyakit. Karena adab beliau yang begitu tinggi, beliau tidak mengatakan, Ya Allah, engkau telah menimpakan kepadaku penyakit. Karena Nabi mengatakan, wa syarru laisa ilaik, kejelekan tidak akan pernah dinisbatkan kepada engkau, wahai Rabb. Maka Nabi Ayub mengatakan, wahai Rabb, aku telah tertimpa suatu penyakit, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah zat yang maha penyayang, yang maha pengasih. Massatumul ba'sa wadh-dharra. Umat-umat sebelum kalian itu pernah tertimpa dharra. Pernah tertimpa kemiskinan yang meluas, yang luar biasa. Wazulzilu zilzalan syadida. Dan Allah pernah menguji mereka dengan rasa takut yang amat dahsyat. Kata ulama tafsir, yaitu rasa takut tatkala mereka berperang dikepung atau dibantai oleh musuh-musuh Allah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana kondisi hati orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam tatkala mereka sedang berlari ke arah tepi pantai. Sementara Fir'aun dengan ribuan bala tentaranya yang kejam dan bengis sedang mengejar mereka. Tidak terbayang bagaimana rasa takut yang menimpa mereka saat itu. Begitu mereka telah berada di tepi pantai. Dan di depan mereka hanyalah Laut Merah. Tidak ada benteng atau tempat persembunyian lainnya. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu kejam dan bengis semakin dekat dengan mereka. Bahkan sudah saling lihat-melihat di antara mereka.
Bahkan sebagian Bani Israel sempat berkata kepada Musa, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala mereka sudah saling lihat-melihat di antara mereka, Firaun dengan ribuan bala tentaranya yang begitu kejam dan bengis sudah semakin dekat. Sementara di depan kaum mukminin yang bersama Nabi Musa saat itu hanyalah Laut Merah. Mau pergi kemana mereka? Mau berlindung kemana mereka? Maka mereka mengatakan kepada Nabiullah Musa, "Inna lamudrakun." Kita pasti akan tertangkap, dibantai dan disiksa setelah ini, wahai Musa. Tetapi Musa alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul yang selalu optimis kepada Rabbnya. Dan yang memerintahkan beliau untuk membawa Bani Israel ke tepi pantai adalah Ar-Rahman, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir. Seketika itu beliau mengatakan, "Kalla, inna ma'iya Rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak. Kita tidak akan tertangkap. Karena Allah yang memerintahkan aku membawa kalian ke tempat ini. Dan Allah tidak akan pernah memberikan perintah yang konyol. Karena Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim, Allah Ar-Rahman, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah, Rabbul Alamin, yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sayahdin, dia yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Tetapi dalam perjalanan tersebut tidak ada di antara mereka yang mundur kemudian bunuh diri. Tidak ada dari mereka yang menyalahkan Nabi Musa. Semenjak kami hijrah seperti ini dunia kami, wahai Musa. Sebelum engkau datang dan sebelum kami mengikuti dakwahmu, dunia kami baik-baik saja. Kami berada di dalam kenikmatan. Wazulzilu. Mereka benar-benar diuji dengan rasa takut yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bercerita tentang seorang raja yang bengis dan membakar rakyatnya hidup-hidup dengan dilemparkan ke dalam parit yang telah menyala-nyala api di dalamnya apabila mereka tidak menuhankannya. Satu persatu rakyatnya dilemparkan ke dalam parit yang penuh dengan api yang menyala. Datanglah seorang ibu-ibu bersama bayi yang ada di dalam gendongannya. Begitu dia ingin loncat ke dalam parit yang berisikan api yang menyala-nyala tersebut, dia pun sempat bertahan. Sempat berhenti melihat ke bayi yang ada di dalam gendongannya. Maka tiba-tiba bayi tersebut Allah berikan karamah berbicara. Kemudian mengatakan, "Ya ummi, iqtahimi, isbiri fa innaki 'alal haqq." Wahai ibunda aku, lompatlah. Dari kepada kita harus menuhankan dia. Lompatlah. Bersabarlah wahai ibu. Sesungguhnya kita berada di atas kebenaran. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Khabbab ibn al-Arat. Ketika mereka kaum muslimin telah merasakan berbagai penyiksaan dari kaum musyrikin di fase Mekah. Bahkan saat itu Yasir, istrinya Sumayyah, dan anaknya Ammar radhiyallahu anhum ditangkap dan diikat di pohon kurma, disiksa, dimutilasi. Dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Bahkan ketika Nabi lewat melihat mereka dalam kondisi tersiksa. Dan itu di fase Mekah, Nabi belum bisa berbuat apa-apa. Nabi cuma bisa mengatakan, "Sabran ala Yasir, fa inna mawa'idakumul jannah." Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya syurga Allah adalah janji Allah untuk kalian. Begitu kalimat syurga terdengar di telinga mereka, maka mutilasi yang dilakukan oleh kaum musyrikin, penyiksaan yang mereka lakukan kepada tubuh mereka seketika tidak terasa oleh mereka. Rasa sakit seketika seakan hilang dan tidak pernah mereka rasakan. Maka Yasir pun mati terbunuh dalam keadaan
dimutilasi dan disiksa karena enggan mengucapkan kalimat-kalimat kufur yang dipaksakan kepadanya. Kemudian mereka menyiksa istrinya. Dan mereka menyiksa istrinya. Sehingga Abu Jahal datang membawa pelepah kurma. Kemudian menancapnya di mahkota Sumayyah dalam keadaan beliau seorang muslimah. Dialah wanita yang pertama kali mati syahid di medan dakwah. Mati dalam keadaan pelepah kurma tertancap di mahkotanya, ditancapkan oleh Abu Jahal karena enggan mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Wahai orang-orang yang beriman, yang menginginkan surga, yang bermimpi masuk surga, an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja sementara kalian belum merasakan musibah-musibah, ujian-ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dengan kemiskinan, diuji dengan paceklik yang menyeluruh dan bertahun-tahun lamanya, dengan kelaparan, penderitaan, penyakit yang luar biasa. Ada yang dibakar hidup-hidup karena beriman kepada Allah. Ada yang ditangkap, kemudian ditelanjangi, kemudian dilemparkan ke dalam api. Dan tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sehingga api yang menelan dirinya seketika mendingin karena perintah Allah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api dengan ketapel raksasa, dalam keadaan beliau ditelanjangi tanpa sehelai benang pun yang tersisa di tubuhnya. Tetapi api tidak melahap beliau. Dan setelah itu beliau masih tetap berani berdakwah. Meskipun beliau telah dibuli, pernah ditangkap dan ditelanjangi. Bahkan ayah kandung yang telah melahirkannya, yang semesti menjaganya walaupun beda agama, justru mengatakan la illam tantahi la arjumannak wahjurna maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu masih berdakwah, mengajak manusia bertauhid, tidak boleh buat syirik, kamu akan saya rajam atau kamu saya usir. Ucap ayahnya yang semestinya menjaga dan melindungi mereka. Ini pertanyaan yang luar biasa dari pemilik surga. Inilah pertanyaan dari pencipta neraka kepada kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Sementara kalian belum mendapatkan ujian-ujian yang pernah menimpa umat-umat sebelum kalian. Mereka diuji dengan kemiskinan yang luar biasa. Diuji dengan kelaparan. Diuji dengan rasa takut. Diuji dengan berbagai penyakit. Bahkan bagaimana Allah menguji Maryam, seandainya menimpa wanita hari ini mungkin dia akan bunuh diri jemaah. Allah menguji beliau. Allah buat beliau hamil tanpa disentuh seorang laki-laki. Sehingga ketika beliau pulang ke kaumnya membawa bayi Isa alaihissalam, mereka mengatakan, ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, kenapa kamu bisa senakal ini? Padahal ayahmu bukan seorang pelacur. Ibumu juga bukan pelacur. Kenapa kamu menjadi pelacur? Ucap masyarakat kepadanya. Tetapi beliau tidak protes kepada Allah. Beliau tidak mencela Allah. Beliau menerimanya dengan hati yang lapang. Dengan hati yang meyakini bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir. Sehingga orang Yahud menuduh Nabi Zakaria yang telah menzinai Maryam. Mereka pun mengejar Nabi Zakaria yang merupakan kakak ipar Maryam yang selama ini merawat dan memberikan makan dan minum kepada Maryam. Dituduh oleh orang Yahudi bahwa beliaulah yang telah menghamili Maryam. Sehingga beliau dikejar, beliau pun bersembunyi di belakang batang pohon. Kemudian beliau ditangkap dan digergaji, terbelah menjadi dua. Dan tertuduh sebagai orang yang telah menzinai Maryam alaihissalam. Ibadah Allah. Khabbab ibn al-Arab pun datang kepada Nabi. Di saat kaum muslimin saat itu disiksa. Ada yang sudah mati. Ada yang hampir mati disiksa. Khabbab ibn al-Arab mendatangi Nabi.
Dan Nabi saat itu sedang duduk bersenderan di Ka'bah. Khabbab ibn al-Arat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana." Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan pertolongan kepada Allah agar Allah bantai Abu Lahab CS ini yang telah menyiksa kita? Bahkan Nabi dan kaum muslimin pernah diblokade oleh mereka di dalam lembah Bani Hashim di Mekah, sehingga makanan dan minuman dari luar tidak masuk ke dalamnya. Sehingga ibu-ibu yang menyusui seketika ASI mereka menjadi kering dan bayi-bayi mereka menangis karena tidak ada ASI, dan tangisan bayi mereka terdengar ke kota Mekah. Sehingga sebagian penduduk Mekah yang kafir musyrik berkata dan protes kepada Abu Lahab, "Kita belum pernah sekejam dan sebengis ini." Nabi dan kaum muslimin bersama istri dan anak-anak mereka harus memakan dedaunan yang ada di pohon-pohon yang ada di dalam lembah tersebut. Dan mereka sedang membela agama Allah, bukan sedang bermaksiat. Maka Khabbab ibn al-Arat mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa saja? Kenapa engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk kita?" Maka Nabi pun bercerita, "Wahai Khabbab ibn al-Arat, sesungguhnya sebelum kita, dari umat para Nabi dahulu ada yang ditangkap. Dia ditangkap, kemudian kulitnya dikupas. Sehingga kulitnya itu terpisahkan dari dagingnya. Kemudian dagingnya digergaji sehingga terkupas dari tulangnya. Kemudian gergaji diletakkan di kepalanya. Kemudian dia dibelah menjadi dua. Tetapi tidak membuat dia pindah agama. Dia tetap kokoh di atas agama Allah. Meskipun badannya dikuliti dan dagingnya dihancurkan hidup-hidup, dipisahkan dari tulangnya, dan tubuhnya digergaji pelan-pelan sehingga terbelah menjadi dua, tetapi penyiksaan yang diberikan kepadanya tersebut tidak membuatnya keluar dari Islam, tidak membuatnya murtad, tidak membuatnya meninggalkan Allah, menyalahkan Allah. Kita terkadang jamaah baru diuji dengan sedikit rasa lapar. Usaha anjlok. Profit dari perusahaan kita mulai berkurang. Mulai meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan sebagian wanita ada yang rela menjual kehormatannya alasan demi bertahan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ini pertanyaan dari Allah untuk kita semua yang mengharapkan surganya. Ibadallah, aku liqauli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Innahu huwa sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يقول ربنا جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة ونعوذ بك من عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المسلمين والمسلمات المستضعفين والمستضعفات في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم أطعم جوعاهم اللهم اشف مرضاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم اللهم عليك بدولة اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين الظالمين المعتدين الفاسقين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman yang penuh fitnah, syubhat dan syahwat seperti ini, tidak menuntut ilmu agama? Rugi dong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala mengatakan, min sa'adatil hadath an yuwafiqahu Allah li'alimis sunni fi awali amrih. Merupakan tanda masa depan seorang pemuda itu akan cemerlang, akan baik, adalah Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepadanya belajar kepada alim sunni sejak dini. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah." Allah sangat kagum kepada seorang pemuda di mana semenjak masa mudanya dia sudah mampu mengontrol hawa nafsunya, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak jadi begal, tidak menjadi penjudi online, offline, ataukah keburukan-keburukan lainnya yang seringkali dilakukan oleh keumuman anak muda. Nabi SAW juga bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah
semenjak masa mudanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams wa yu'sa walidah تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فيقولان بما كسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya, sungguh dia akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya juga diberikan sebuah mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahayanya matahari. Sehingga kedua orang tuanya berkata, kenapa kami bisa memperoleh taj yang seperti ini, bisa memperoleh mahkota yang seindah ini? Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, karena anak kalian berdua yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak muda, ananda-ananda kita ini sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما